Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mas Anda. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana jatuh cinta. Kenapa jatuh cinta? Karena banyak anak muda sekarang yang mulai jatuh cinta. Hanya saja mereka susah untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, di sini aku akan memberikan tips bagaimana jatuh cinta. Oke, kita sudah masuk materi teman-teman. Cara membuat seseorang jatuh cinta versi relief. Kita semua pasti pernah merasakan apa yang dinamakan jatuh cinta. Untuk jatuh cinta kepada seseorang bukanlah merupakan hal yang sulit, tetapi untuk bisa membuat seseorang itu jatuh cinta kepadamu adalah hal yang tidak mudah. Untuk itu, Relief sudah merangkum cara cepat membuat seseorang jatuh cinta. Jadi intinya apa ya? Kita itu mudah jatuh cinta, tapi untuk membuat seseorang jatuh cinta itu gak mudah. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita itu suka orang gampang banget, tapi pas orang yang kita suka itu belum tentu suka pada kita. Makanya itu di sini kan mau aku atau kita mau merangkum cara cepat buat seorang jatuh cinta. Ya bukan cepat sih, cuman cara biar buat orang jatuh cinta gitu loh teman-teman. Mendengarkan dia. Ini untuk berlaku untuk kalian semua yang ingin membuat seseorang jatuh cinta. Dia akan merasa diperhatikan saat kamu bisa mendengar dia. Tidak hanya mendengar, kamu juga harus bisa memahami dia. Jadi apa ya, saat kamu jatuh cinta itu kamu harus mendengarkan dia. Selain mendengarkan, kamu juga harus bisa memahami. Kalau kamu sudah bisa mendengarkan sekaligus memahami, kamu pasti merasa kalau dia itu memperhatikanmu. Seseorang akan mudah jatuh cinta ketika mereka merasa nyaman denganmu. Untuk itu, kamu harus berusaha untuk bisa mendengarkan dan memahami dia. Jangan mengecewakan dia hanya karena kamu sulit untuk mendengarkan dan memahami dia. Jadi, untuk jatuh cinta itu kamu harus mendengar, memahami, dan memperhatikan dia. Selain itu, yang paling penting kamu harus membuat dia nyaman. Biar biar dia itu merasa sangat spesial gitu loh teman-teman. Dan yang paling penting itu jangan mengecewakan dia, nanti malah dia nggak suka sama kamu. Nah, tidak peduli apapun suasana hatimu, entah kamu sedang sedih atau marah, kamu harus bisa menahan semua emosi itu untuk sekedar mendengarkan dan memahami dia. Dia akan merasa sangat spesial ketika kamu berhasil melakukannya. Jadi intinya sejenak itu jangan emosi dulu. Mau marah, mau kesal sama dia, sejenak jangan emosi dulu. Dengarkan ceritanya dulu. Dengarkan pas dia curhat gitu masalahnya, dia curhat kalau dia melakukan salah, itu jangan marah dulu. Nanti kalau kamu marah, dia malah kecewa. Dan juga intinya yang mendengarkan dia itu intinya itu harus mendengar, memahami, dan membuat dia nyaman. Dan dia nanti akan merasa kamu memperhatikannya dan merasa dia itu sangat spesial bagi kamu. Intinya begitu. Mencintai dirimu sendiri. Cara cepat membuat seseorang jatuh cinta yang paling penting adalah mencintai diri sendiri. Sebelum kamu mencoba untuk mencintai atau dicintai seseorang, kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Jadi kamu harus mencintai dirimu sendiri, atau bahasa kerennya love yourself. Kenapa? Karena ada istilah yang mengatakan bahwa cintai dirimu sendiri sebagaimana kamu mencintai orang lain. Seperti itu.
Jika kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, bagaimana orang lain akan mencintaimu? Kamu harus membuang semua pikiran negatif tentang dirimu untuk bisa mencintai dirimu sendiri. Jadi pas kamu mencintai orang lain itu jangan negatif thinking. Nanti bagaimana kalau orang itu bakalan cinta kamu kalau kamu mikir negatif thinking terus tentang orang yang kamu cintai tersebut. Jangan menjadi orang yang egois karena tidak ingin mencintai diri sendiri, tetapi ingin dicintai oleh seseorang. Ingatlah bahwa kalau dirimu sendiri masih tidak bisa mencintai dirimu sendiri, bagaimana orang lain akan mencintaimu? Jadi jangan terlalu egois merasa kamu mencintai orang lain. Jangan menjadi egois. Jangan menjadi egois kalau kamu ingin dicintai. Nah, mikirnya kamu yang dikira kamu dia mencintaimu padahal kamu sendiri gak mencintainya. Ya sama aja kayak egois gitu. Memberi dia pujian. Seseorang akan mudah baper ketika dia dipuji. Untuk itu, kamu bisa mencoba untuk memuji dia, untuk bisa membuat dia jatuh cinta. Tetapi, kamu harus jujur saat memuji, karena semua orang pasti membenci orang yang membenci tidak sesuai fakta. Jadi, pas kamu memberi pujian itu harus dari isi hatimu. Misalkan kayak dia pakai baju begini, kamu harus jujur. Gini contohnya, hey, aku minta saran dong, gimana menurutmu aku memakai baju ini? Kamu harus jujur. Menurutku bagus, soalnya sesuai pas dan sesuai stylemu, kayak begitu. Kamu tidak akan membuat dia jatuh cinta, malah kamu akan membuat dia membencimu karena kamu tidak memuji sesuai fakta. Jadi intinya kamu itu harus selain jujur memberi pujiannya, kamu harus menyesuaikan dengan faktanya. Kalau kamu gak memuji sesuai dengan faktanya, dia nanti akan kecewa gitu loh. Misalkan kayak bohong. Contohnya kayak gini, hey, bagaimana menurutmu aku pakai baju ini? Biasa aja ya. Kamu kayak kesannya kayak males muji, jadi dia kayak kecewa gitu intinya. Jangan terlalu sering memuji dia, karena dia akan merasa aneh ketika kamu terus-menerus memujinya. Memuji boleh, tetapi tidak terlalu sering, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau muji itu boleh, tapi jangan sering-sering gitu loh. Misalkan dia ngelakuin naruh minuman aja kamu puji, terus dia duduk kamu puji kok, terus dia berdiri kamu puji, kan jadi kesannya kayak aneh, malah kesannya kayak kritik, dia malah gak suka. Dan intinya berlebihan itu tidak baik teman-teman. Percaya diri. Tidak ada yang lebih menarik dari seseorang yang percaya diri. Untuk bisa membuat dia jatuh cinta, kamu harus memiliki kepercayaan diri yang lebih. Karena jika kamu tidak percaya diri, kamu akan sulit membuat dia jatuh cinta. Jadi kamu harus pede alias percaya diri, dan juga jadi dirimu sendiri tentunya. Maksudnya percaya diri yang menjadi diri sendiri, bukan percaya diri yang berlebihan gitu loh teman-teman. Percaya diri merupakan hal yang positif, tetapi jika kamu terlalu percaya diri atau berlebihan, kamu hanya akan membuat dia merasa aneh. Dia akan memandangmu sebagai seseorang yang aneh karena dia tidak terbiasa dengan sifatmu yang terlalu percaya diri. Jadi percaya diri itu bagus, cuman jangan berlebihan. Nanti dia itu malah ilfil gitu loh melihatmu yang terlalu tinggi percaya dirinya, sampai dia nggak peduli kamu saking terlalu percaya dirinya gitu.
Mencari perhatian. Mencari perhatian merupakan cara untuk bisa menarik perhatian seseorang agar dia bisa berbicara denganmu. Kamu bisa lakukan hal ini, tapi jangan terlalu berlebihan. Mencari perhatian merupakan cara yang tepat ketika kamu merasa dia kurang memberimu perhatian. Jadi intinya kamu itu mencari perhatian itu penting buat menarik memikat pasangan gitu loh, biar pasangan itu merasa kamu itu sedang berusaha menarik perhatian denganmu. Entah misalkan kayak kamu ngajak dia bicara, terus kayak kamu memperlihatkan sesuatu, misalkan kayak memperlihatkan laptopmu, terus kamu menarik perhatiannya dengan menunjukkan beberapa film-film gitu yang ada di laptopnya, file-filenya. Intinya mencari perhatian itu macam-macam seperti yang contohkan tadi, tapi jangan berlebihan. Soalnya kalau berlebihan kan dia malah nanti ilfil loh intinya teman-teman. Terus, namun jika kamu mencari perhatian terlalu berlebihan, kamu hanya akan membuat dia membencimu. Dia akan mulai berpikir bahwa kamu adalah seorang yang caper. Tidak semua orang menyukai orang yang mencari perhatian, sehingga membuat orang lain membenci mereka. Kan orang yang kita suka itu kan sifatnya kan macam-macam. Ada yang suka orang yang mencari perhatian, ada yang nggak suka orang mencari perhatian. Maksudnya kan ada dua orang pas mencari perhatian, yang satu suka lihat orang cari perhatian, yang satu nggak suka orang mencari perhatian gitu loh. Jadi cari perhatiannya ya sewajarnya aja, sesuai dengan diri sendiri, dan juga menyesuaikan aja sih sama orang yang disukai. Kalau berlebihan kan gak baik kan, malah kesannya kayak caper gitu kan, dia malah ilfil, gak suka kamu. Selalu jujur. Untuk membuat seseorang jatuh cinta dengan cepat, kamu harus bisa jujur dengan dia. Siapa yang tidak menyukai orang yang selalu jujur? Saat dia bertanya apakah aku pantas menggunakan baju ini, kamu harus jujur kepada dia. Jika dia pantas, beri alasan, dan jika tidak pantas, kamu juga harus bisa memberi alasan. Jadi kamu harus jujur pada dia. Gimana sih dalam hal penampilan gitu loh pas jatuh cinta. Misalkan dia pantas kak pakai baju ini. Kalau pantas itu kasih alasan, kalau enggak jangan kasih alasan juga, maaf. Jadi ya kayak baju ini kayak gini, aku pantas kak pakai baju ini. Kalau jujur ya bagus menurutku, karena sesuai dengan dengan ukuran tubuhmu dan juga stylemu. Terima kasih. Kalau nggak jujur gini, bagaimana menurutmu baju ini? Kurang cocok, soalnya kamu tuh nggak pantas pakai baju longgar. Jadi lebih baik kamu pakai baju yang pas dengan ukuranmu. Kalau terlalu longgar kelihatan tubuhmu sedikit gendut. Maaf, aku bukan bermaksud menghina, cuman memberi saran. Oh begitu ya, terima kasih. Nah seperti itu contohnya teman-teman. Jangan berbohong hanya karena menurutmu akan membuat dia senang. Faktanya, membuat seseorang senang dengan tidak sesuai kenyataan hanya akan membuat seseorang itu membencimu. Jadi kamu harus berusaha untuk selalu jujur padanya. Jadi dalam suatu hubungan pas jatuh cinta itu jujur itu penting, dan jangan bohong. Soalnya kalau bohong dia malah kelamaan malah nggak suka kamu kan, soalnya kamu bohong terus kan. Pas jatuh cinta itu usahakan ya, misalkan kayak keluar itu bilang gitu loh pas jatuh cinta, aku mau kesini gitu. Terus kalau diperbolehkan kasih alasan, terus kalau gak diperbolehkan juga kasih alasan. Misalkan kalau boleh itu gini, boleh gak aku keluar? Kalau boleh, tapi ingat ya,
pulangnya jam segini, kasihan orang di rumah. Oh iya, terima kasih ya. Itu terus kalau Kak boleh, boleh Kak aku keluar jam segini? Oh jangan, kenapa? Soalnya nanti nanti kan kamu biasanya selalu lupa waktu, makanya jangan keluar dulu. Nanti kamu pas keluar itu selalu lupa waktu. Oh begitu ya, tapi cuma sebentar kok. Ya tetap aja harus inget jam ya. Nah itu contoh Kak boleh sama alasannya seperti itu. Intinya jatuh cinta itu harus selalu jujur. Kalau nggak jujur malah dia lama kelamaan nggak suka sama kamu. Dan ini yang terakhir, bersabar. Yang paling penting dari semua ini, kamu harus bisa bersabar untuk membuat dia jatuh cinta. Karena jatuh cinta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi kamu harus bisa menahan diri dan bersabar untuk menunggu waktu yang tepat. Jadi jatuh cinta itu kan butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Untuk menumbuhkan perasaan kepada orang lain itu sangat lama, sehingga kamu harus sabar dan sabar. Mulai dari PDKT, gebetan, tembak, pacaran, kayak gitulah. Jadi harus melewati 4 tahap ini dari awalnya kalau nggak salah kenalan terus sepik-sepikan terus jadi PDKT, jadi gebetan, terus ya penentuan. Maksudnya penentuan ini diterima apa enggak. Kalau terima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, terus jadian kayak gitu. Jadi kalau untuk jatuh cinta itu kan biasanya butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Kan ada kan orang yang jatuh cinta secara diam-diam sampai berpuluh-puluh tahun, ternyata dibalasnya misalkan saat kita SMP jatuh cinta pada idola gitu ya contohnya, terus 10 tahun kemudian ternyata dia mulai menyukaimu ya, kayak gitu. Maksudnya bersabar itu dari situ. Bersabar itu intinya kamu nggak menunggu juga, kamu harus lakukan sekarang, karena waktu semakin terus berjalan. Dan juga ingat, menunggu waktu yang tepat itu harus benar-benar tepat. Kalau nggak tepat, semua gagal, rusak ya, sakit hatinya malah masih kerasa dan kemana-mana gitu teman-teman. Jangan terburu-buru ketika membuat seorang jatuh cinta, karena jika kamu terburu-buru, kamu akan membuat dia bingung dan dia akan membenci hanya karena kesalahanmu sendiri. Jadi kalau jatuh cinta ya seperti aku bilang tadi, tunggu waktu yang pas, momen yang pas. Walaupun itu kamu jatuh cinta sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi kamu harus melakukannya sekarang dan menunggu waktu yang pas dan tepat. Dan juga ajak dia ke suatu tempat dimana tempat itu buat dia nyaman, buat dia selalu buat dia hangat gitu loh teman-teman, pas ngungkapin loh ya. Maksudnya seperti itu. Jadi intinya kuncinya sabar. Walaupun bertahun-tahun tetap sabar, dan juga jangan sabar terus, lakukan sekarang dan kamu harus mencari waktu yang tepat intinya. Terima kasih teman-teman sudah melihat tips jatuh cinta. Intinya ya itu tadi, bersabar. Apapun itu yang terjadi, intinya tetap bersabar ya teman-teman. Oke, itu saja kesimpulannya. Yang terpenting adalah bersabar, karena dengan bersabar semua akan indah pada waktunya. Dan juga bagi yang sudah bisa mengungkapkan perasaannya, selamat ya, semoga langgeng teman-teman. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share kalau perlu. Terima kasih. Jumpa kembali lagi dengan tips-tips berikutnya.